Pernah nggak sih capek belajar? Ya pasti pernah lah. Abis pulang sekolah capek ya kan, full day lanjut lagi sama bimbel online ataupun offline buat nambah pengetahuan di malam hari. Pusing. Tapi di balik lelah itu, ada sebuah niat buat jadi orang yang pintar, pengen banggain orang tua, pengen nilai di rapot tinggi, tapi ya keburu lelah sama belajar yang melelahkan banget. Bikin kita tekanan antara rasa ingin belajar dan rasa lelah tadi. Pas lagi nyantai-nyantai di rumah nih, gabut natepin langit-langit rumah, pernah gak sih kepikiran negara mana yang belajarnya enggak terlalu menekan, tapi tetap bisa meluluskan siswa-siswa yang keren dan hebat? Kalau memang kamu kepikiran seperti itu, maka jawabannya ada Finlandia. Jadi tuh di negara ini ada beberapa sistem pendidikan yang bikin beda dengan pendidikan di negara lain termasuk Indonesia. Penasaran? Penasaran? Kalau penasaran, mari simak video ini sampai habis. Sebelum lebih lanjut, mari dukung tim Akademikus Indonesia buat terus berkembang dan biar terus produksi video baru tiap minggunya. Kalian bisa klik tombol subscribe-nya dan jangan lupa buat nyalain notifikasinya biar gak ketinggalan dengan video baru kami. Keep study! Jangan lupa juga buat like dan share video ini jika merasa bahwa video ini akan sangat bermanfaat kepada orang lain, oke? Jadi kita tahu nih kalau ciri khas belajar Indonesia itu punya yang namanya ulangan tiap ganti semester. Nah kalau di Finland itu beda lagi. Mereka nggak ada yang namanya ulangan sampai mereka menginjak umur 16 tahun. Wah enak banget nggak tuh nggak ada ulangan? Selama mereka mulai sekolah sampai umur 16 tahun mereka nggak ada ulangan. Kalau Indonesia malah ada ya sejumlah sekolah yang bikin lagi penilaian tengah semester. Bikin selama 1 tahun pelajaran diisi dengan 4 kali ulangan. Ya artinya kalau sekolah mulai dari umur 7 tahun sampai lulus SMA umur 18 tahun dapat dihitung bisa sampai 40 kali ulangan. Itu pun hasilnya nggak selalu memuaskan. Nilai matematika merah, nilai bahasa Indonesia tinggi. Tapi jangan khawatir, karena ini semua wajar. Gak semua orang harus bisa sukses dalam semua mata pelajaran. Karena kita manusia udah punya kelebihan masing-masing. Ini nih yang bikin beda lagi pendidikan Indonesia sama Finland. Jadi, 43% dari siswa SMA di Finlandia itu milih buat sekolah kejuruan. Ya kayak SMK lah yang udah punya peminatan tersendiri. Dibanding Indonesia, kita juga punya sekolah khusus kejuruan. Cuman ya, entah kenapa sekolah kejuruan di Indonesia ini kurang dilirik. Entah karena di SMA lebih mudah ikut tes-tes PTN. Yang artinya siswa di sana diharapkan mampu buat mempelajari semua mapel umum, mapel peminatan, sampai mapel khusus. Ini yang bikin nilai tadi anjlok. Ada mapel yang dikuasai, ada juga mapel yang enggak. Saking banyaknya yang harus dikuasai. Kalau di sekolah kejuruan kan udah ke keahlian masing-masing. Yang jelas itu lebih menjamin buat nilai tinggi di rapot. Selain itu, keterampilan juga lebih terasah dibanding di SMA biasa yang lebih menekankan ke teori. Lalu nih, yang ngebedain lagi adalah waktu istirahatnya. Waktu favorit kita semua. Jadi di Finland, istirahat selama 15 menit selalu diberikan oleh guru setiap 45 menit pelajaran. Enak banget gak nih? Puas jajan, puas main. Nah, kalau di Indo, ya kita bisa lihat sendiri, istirahat baru diberikan pas udah sekian jam pelajaran. Itu pun bentar doang, dan kadang pas jam ibadah. Kalau dikira-kira sih, jelas lebih lama belajar di Indonesia dibanding yang di Finland ya kan? Tapi kenapa siswa mereka bisa lebih sukses dibanding kita, sampai-sampai menyandang status sebagai tempat dengan pendidikan terbaik? 93% dari rakyat Finland itu nempuh belajar sampai perguruan tinggi. Beasiswanya juga ada banyak loh. Kalau di Indonesia, setengah pun gak nyampe meski udah banyak program-program beasiswa yang bermunculan. Sayangnya warga kita masih banyak yang putus sekolah dari SD, atau bahkan ada yang gak sekolah karena kesulitan ekonomi, ataupun pandangan sejumlah orang yang menyatakan bahwa sekolah itu gak selamanya penting. Banyak di daerah tertinggal, itu paling banyak dari masyarakat hanya lulusan SD. Sisa hidupnya bisa pakai buat kerja kasar. Ada juga yang berpikiran kalau cewek itu gak perlu sekolah sampai tinggi banget, karena nanti pasti bakal jadi ibu rumah tangga doang, masak di dapur dan ngurusin anak. Persepsi orang terhadap hal ini memang tak bisa disalahkan, apalagi sampai mengatur keinginan orang. Itu pun kalau memang peduli, karena nyatanya banyak dari kita yang enggan buat ngurusin hidup orang. Ngurus hidup sendiri aja ribet, apalagi ngurus hidup orang.
Nggak gitu teman, ini semua adalah PR bagi kita. Semakin maju suatu negara, interaksi langsung antara masyarakat cenderung akan berkurang. Bikin kepedulian ke sekitar jelas ikut berkurang. Bisa kita lihat di kota-kota besar sekarang, nggak ada lagi yang namanya gotong royong masak buat acara-acara. Kalaupun ada ya paling tetangga deket doang, gak sampai kayak satu RT. Di kota besar, orang-orang sudah sibuk sendiri. Sedangkan di desa-desa, ketika berpapasan di jalan aja warganya senyum saling sapa. Ya mesti kita benahi bukan hanya tentang pendidikan, tapi tentang rasa kepedulian hingga tanggung jawab kita sebagai masyarakat yang baik. Dengan itu, negara maju bukan karena sifat individualisnya, tapi negara maju bersama dengan rasa persaudaraan yang erat antar sesama. See you di next video. Dah.